Rumah para koruptor sekarang bukan rumahku surgaku, tapi rumahku nerakaku. Saya jadi ketawa ya melihat para koruptor seluruh Indonesia, lebih-lebih dalam kabinet Pak Jokowi, para menteri-menteri yang dipecat dengan Pak Prabowo pada ngancam mau membongkar semua. Itulah kebesaran Allah. Oleh karena tidak takut dengan ayat-ayat suci Al-Quran waktu pelantikan itu, ya, menyepelekan Allah, menyepelekan malaikat Raqib dan Atid sebagai CCTV, tidak takut sama sekali. Sekarang sudah waktunya Allah menurunkan azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang sebesar-besarnya untuk semua para koruptor seluruh Indonesia. Ya, oleh karena menyepelekan ayat-ayat suci Al-Quran waktu pelantikan, dilanggarnya. Ya, jadi para koruptor sekarang pada sakit jiwa mendadak, emergency, pada kepanasan, pada kelojotan, ya. Kenapa pada waktu korupsi itu tidak mikir bahwa itu adalah harta haram yang akan membakar dirinya sendiri, keluarganya sendiri. Sudah pasti para istri-istrinya, anaknya juga kelojotan. Tahu kenapa tidak mengingatkan suaminya gitu loh, berhati-hati ya. Carilah harta yang halal untuk menafkahi anak-anaknya dan istrinya ya. Saya rasa keluarganya, istrinya juga pada stres, sakit jiwa mendadak. Lebih-lebih Pak Luhut, raut wajahnya mau marah saja, mau ngamuk saja. Rumah yang dulu seperti istana yang megah mewah, sekarang seperti neraka. Bukan baiti jannati, tapi rumahku nerakaku. Itulah kebesaran Allah. Ya, sekarang Allah sudah menurunkan azab yang besar, bencana yang besar, musibah yang sebesar-besarnya dengan waktu yang tepat. Sudah pasti mengarahkan para wali-wali, para malaikat, semua digerakkan sama Allah melalui mahasiswa seluruh Indonesia, mas-mas ojol seluruh Indonesia, para rakyat yang cerdas pandai. Sekarang rakyat Indonesia sudah bangkit ya, sudah melek. Demo berterusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Keadilan ada di tangan rakyat. Tidak lama lagi DPR dibubarkan. Percayalah, apabila tidak transparansi, tidak cepat mengeluarkan RUU perampasan aset dan semua yang terkait korupsi, tidak transparansi, tidak dibabat habis, sudah pasti nanti ada saja cara Allah untuk menggempur para mafia-mafia korupsi seluruh Indonesia. Apakah jenengan para koruptor tidak membayangkan akan terjadi seperti ini? Akan jingklak-jingklak terus, mewah terus, keluar negeri terus, sana sini gratis, ya. Sekarang hukum karma ya, kualat rakyat kecil, doa-doa rakyat kecil terkabul semua. Orang yang teraniaya, orang yang terdolimi, doanya power full. Sebab apa? Sudah pasti sama-sama berdoa, ya Allah minta kun fayakunmu ya Allah. Oleh karena Indonesia ini sudah hancur, merajalela korupsi, merajalela para penguasa yang zalim, yang serakah, yang tamak, rakus kuasa, serakah jabatan, sehingga tidak melihat rakyatnya. Rakyatnya hanya diperas, pajak dinaikkan terus.
dan tidak ada keadilan sama sekali. Tidak pernah memihak rakyat. Lebih-lebih Kapolri Listio Sigit. Ya. Banyak kasus-kasus yang terselimuti. Kematian-kematian misteri. Kasus Sambo, kasus Vina, Cirebon. Yang baru ini gak tahu lah, memang banyak. Rusaknya negara ini oleh karena para penguasa rakus seraka jabatan, banyak korupsi. Bukan adu prestasi kejujuran dan amanah, tapi adu prestasi besar-besaran korupsi, memperkaya diri sendiri, mengenyangkan perutnya sendiri. Ya, inilah sekarang kualat sama rakyat kecil. Sekarang keadilan ada di tangan rakyat. Sudah pasti Allah mengarahkan semua para malaikat, para wali-wali melalui mahasiswa, sojol, rakyat yang pintar-pintar. Sekarang rakyat tidak mudah untuk dibodohin. Rakyat tidak mudah dikibulin. Semua punya media sosial. Dari bayi sampai tua. Sampai tua itu punya media sosial. Bisa membedakan. Hanya orang kumpulan gerombolan Mulyono yang tidak cerdas, yang bahlul, katanya orang baik, orang jujur. Jujur ijazah palsu, jujur banyak korupsi, jujur IKN mangkrap. Jujurnya Pak Jokowi itu di situ. Jujur mengarahkan semua kabinetnya. Pak Jokowi yang mengarahkan, sudah pasti terlibat korupsi. Apabila tidak diberantas, Pak Jokowi, anak-anak Pak Jokowi, mantunya Pak Jokowi, ingat ya, pasti akan Allah menurunkan azab yang besar, bencana yang besar, musibah lebih besar. Perterusan, berjilid-jilid sampai bersih, sampai transparasi, tidak boleh tebang pilih. Oleh karena itu, anggota DPR tidak berani untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Kenapa? Di situ juga sarangnya mafia korupsi. Takut melarat, takut tadi kere, takut tadi orang miskin, keleleran, seperti orang tua-tua yang diambil Pak Arief itu loh. Ya sudah pasti nanti, pasti ada azab yang besar, bencana yang besar, lebih dahsyat lagi. Ya. Rakyat sekarang sudah tidak tipu. Saya sebagai rakyat itu aja memang saya merasa tidak ada keadilan di Indonesia ini. Seolah-olah memang tidak ada gunanya KPK, KPU, Kejaksaan, Mahkamah Agung, pengadilan, kepolisian. Sebab apa? Untuk rakyat kecil nih loh. Walaupun benar, ya, walaupun benar ya, pasalnya itu loh nggak ada, ya. Sebab apa? Pasalnya ada di duit. Sebab Jokowi sudah mengajarkan ngelobi KPK, ngelobi. Ini bukan seudon, itu kelihatan nyata. Sekarang sama-sama melihat ya. Waktu mencalonkan Gibran, kan umurnya kan kurang. Dan ijazahnya itu loh. Itu sudah kita lihat, sebab ada paman MK, tembak sana tembak sini. Ini rusaknya, becatnya Indonesia, mengajarkan undang-undang KUHP ada di duit. Bim salah bim abrakadabra, semua para koruptor gila dadakan, kelojotan,
rumahnya yang besar jadi api neraka membakar diri sendiri.